Bertemu lagi dengan saya Ferry Budiono. Di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang present perfect continuous ya. Kelanjutan dari materi yang kemarin yaitu present perfect. Yang sekarang present perfect continuous. Apa itu present perfect continuous? Kita lihat definisinya. Yaitu suatu kalimat yang menyatakan sebuah aktivitas yang sudah sedang dilakukan secara sempurna. Itu dinamakan dengan present perfect continuous. Pokoknya kalau sudah sedang dilakukan secara sempurna, itu punya present perfect continuous. Rumusnya sebagai berikut. Yang positif dulu. Letakkan subjek, habis itu baru plus have atau has, plus been, plus verb ing, plus object, plus adverb. Terus jangan lupa tanda titik. Contohnya, Indonesia dulu ya. Mereka sudah sedang menunggu kamu selama 2 jam. Jangan lupa tanda titik. Itu menandakan bahwa dia kalimat. Mereka ini posisinya dia sebagai subjek. Sudah sedang menunggu itu predikat. Kamu itu objek. Selama 2 jam itu keterangan. Jadi kesimpulannya kita garis bawah dari sini. Mereka sudah sedang menunggu kamu selama 2 jam sampai sini. Dinamakan dengan kalimat positif punyanya present perfect continuous. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Mereka, bahasa Inggrisnya nanti, sudah sedang menunggu, have been waiting. Kamu, itu you, selama 2 jam, for 2 hours. Jangan lupa tanda titik. They ini posisinya dia sebagai subjek. Have ini verb auxiliary atau kata kerja bantu. Been juga verb auxiliary, kata kerja bantu juga. Waiting ini verb ordinary yang diingkan. You yang menempati sebagai objek. For 2 hours itu sebagai adverb ya. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari they have been waiting you for 2 hours sampai sini itu dinamakan dengan sentence positif punyanya present perfect continuous. Lanjut ya, yang negatifnya. Rumusnya subject plus have atau has plus not plus been plus verb ing plus object plus adverb. Terus tanda titik. Nah, untuk melihat negatifnya dari not-nya ini. Kalau di sini positif gak ada not, di sini ada not. Ya. Lanjut contoh ke Indonesianya dulu ya. Mereka sudah tidak sedang menunggu kamu selama 2 jam. Jangan lupa tanda titik. Mereka ini posisinya dia sebagai subjek. Sudah tidak sedang menunggu itu predikat. Kamu objek selama 2 jam itu keterangan. Kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. Mereka sudah tidak sedang menunggu kamu selama 2 jam sampai sini. Dinamakan dengan kalimat negatif punyanya present perfect continuous. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya ya. Mereka, bahasa Inggrisnya they, sudah tidak sedang menunggu, have not been waiting. Kamu, bahasa Inggrisnya you, selama 2 jam for 2 hours. Jangan lupa tanda titik untuk menatakan itu sebuah kalimat. They ini posisinya dia sebagai subjek. Have not itu verb auxiliary atau kata kerja bantu. Been ini juga verb auxiliary, kata kerja bantu. Waiting itu verb ordinary yang diingkan posisinya. You itu menempati sebagai objek. For 2 hours dia sebagai adverb keterangan ya. Kita garis bawah mulai dari sini. Jadi kesimpulannya they have not been waiting you for 2 hours. Sampai sini dinamakan dengan sentence negatif punya present perfect continuous. Kenapa kok di sini pakainya have? Ya, baik di negatifnya ataupun di positifnya. Ini positif kan? They kok have. Nah, ketika subjeknya plurals, maka dia menggunakan have seperti ini. Ketika subjeknya I, you, they, we, maka dia menggunakan have. Ketika subjeknya singulars,
she, he, it, maka dia menggunakan has. Nah, sedangkan di sini subjeknya berupa they, yaitu plural jamak ya, maka dia menggunakan have, baik positif, negatif, interrogatif, dan negatif interrogatifnya. Yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya sebagai berikut. Letakkan verb auxiliary atau kata kerja bantu have atau has, depannya subjek, baru plus subjeknya, plus been, plus verb ing, plus object, plus adverb. Terus jangan lupa tanda tanyanya. Lanjut ke contohnya, bahasa Indonesianya dulu. Sudahkah mereka sedang menunggu kamu selama 2 jam? Jangan lupa tanda tanya. Itu menandakan sebagai kalimat. Terus mereka ini posisinya dia sebagai subjek. Sedang menunggu itu predikat. Kamu itu menepati sebagai objek. Selama 2 jam itu posisinya menepati sebagai keterangan ya. Jadi kita garis bawah mulai dari sini. Sudahkah mereka sedang menunggu kamu selama 2 jam sampai sini? Itu dinamakan dengan kalimat interrogatif. Punyanya present perfect continuous. Selanjutnya kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Sudahkah itu have, mereka they, sedang menunggu been waiting, kamu you, selama 2 jam for 2 hours. Jangan lupa tanda tanya. Itu menandakan sebagai kalimat. Have ini posisinya dia menempati sebagai verb auxiliary yang diletakkan di depannya subjek, menandakan dia kalimat tanya atau interrogatif ya. They ini posisinya dia sebagai subjek. Been, verb auxiliary, kata kerja bantu juga. Waiting itu verb ordinary yang diingkan. You ini posisinya dia sebagai objek. For 2 hours dia sebagai adverb. Jadi kita garis bawah mulai dari sini. Have they been waiting you for 2 hours sampai sini? Itu dinamakan dengan sentence interrogatif, punyanya present perfect continuous. Kenapa di sini kok menggunakan have? Karena subjeknya berupa they, yaitu plural jamak ya. Maka dia menggunakan have. Contohnya di sini. Ketika dia subjeknya I, you, they, we, maka dia verb auxiliary atau kata kerja bantunya menggunakan have. Sedangkan kalau subjeknya itu berupa singular, orang ketiga tunggal, she, he, it, itu dia menggunakan has, gitu ya. Lanjut, yaitu yang kalimat negatif interrogatif. Rumusnya sebagai berikut. Letakkan verb auxiliary atau kata kerja bantu depannya subjek, sama seperti yang atas. Have atau has, baru plus subjek. Nah, bedanya tambahin not, karena dia negatif, interrogatif. Plus not, plus been, plus verb ing, plus object, plus adverb. Jangan lupa min tanda tanya. Nggak kasih min nggak apa-apa, karena diwakili oleh not. Dikasih juga nggak apa-apa. Oke, sekarang contohnya ke Indonesianya dulu ya. Ke Indonesianya dulu. Sudahkah mereka tidak sedang menunggu kamu selama 2 jam? Jangan lupa min tanda tanya. Itu menandakan sebuah kalimat. Mereka itu posisinya dia sebagai subjek. Tidak sedang menunggu itu predikat. Kamu itu objek. Selama 2 jam menepati sebagai keterangan. Posisinya dia ya. Kesimpulannya kita garis bawah mulai. Sudahkah mereka tidak sedang menunggu kamu selama 2 jam sampai sini? Itu dinamakan dengan kalimat negatif interrogatif. Punyanya present perfect continuous. Kita lanjut ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Sudahkah? Bahasa Inggrisnya itu have. Mereka, bahasa Inggrisnya they, tidak sedang menunggu. Nah, not been waiting. Kamu, itu you bahasa Inggrisnya, selama 2 jam. Bahasa Inggrisnya for 2 hours. Jangan lupa min tanda tanya. Nggak dikasih min, nggak masalah. Kenapa? Karena diwakili oleh not. Dikasih juga nggak masalah. Sama-sama sebenarnya. Oke. Have ini posisinya dia menempati sebagai verb auxiliary yang diletakkan di depannya subjek.
subject. Itu menandakan bahwa dia adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya ketika verb auxiliary depannya subjek ya. They ini posisinya dia sebagai subjek dan not itu gandengan sini sebagai penekanan bahwa dia kalimat negatif ya. Been itu verb auxiliary, waiting itu posisinya dia menempati sebagai verb ordinary yang diingkan. You itu posisinya dia menempati sebagai objek. For 2 hours sebagai adverb. Jadi kesimpulannya mulai dari sini, have they not been waiting you for 2 hours sampai sini. Jadi kesimpulannya ya, dia sebagai kalimat negatif interrogatif yaitu sentence negatif interrogatif, punyanya present perfect continuous. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Jangan lupa like, subscribe, and comment dan share ke seluruh media ya. And see you in the next video. Bright light.